Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan judul ideologi. Jelaskan konsep dari ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sajikan dalam bentuk video. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ideologi. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidki, ideologi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi yang pertama yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, yaitu ideologi yang digunakan oleh kalangan filsuf dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang berorientasi kepada kebenaran, yang tidak berorientasi kepada kebenaran melainkan pada kepentingan pihak penguasa atau pihak yang mempropagandakan. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu untuk berkuasa atau melegitimasikan kekuasaannya. Sedangkan yang kedua, ideologi dalam arti netral, yaitu ideologi yang keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Dan yang ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah biasanya digunakan oleh dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis, atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi negatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi. Dari 3 arti kata ideologi tersebut, yang dimasukkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dalam pentingnya ideologi bagi bangsa, dalam pidato Persyarikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September 1960, Soekarno memperkenalkan Pancasila kepada dunia. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan sebuah konsesi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau tidak, atau jika cita-cita dan konsesi menjadi kabur dan using, maka bangsa itu dalam bahaya. Dalam Yudi Latif 2021. Ideologi diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis, diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara. Secara historis, ideologi Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum NKRI lahir. Secara kultural, nilai-nilai ideologi Pancasila berakar dari nilai budaya
dan nilai religi yang dimiliki bangsa negara itu sendiri. Kata negara 1975, dan secara yuridis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tersurat isi dari 5 Pancasila dengan tegas dituliskan. TAP MPRS nomor 27 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 1978 tentang penempatan tentang penegasan Pancasila sebagai sebagai dasar negara. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Nah, ini bukti-buktinya bahwa dalam secara yuridis Pancasila tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka ada di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ada di TAP MPR, kemudian ada juga di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang diubahnya Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimensi ideologi agar tetap hidup dan berkembang. 3 dimensi ideologi: sumber nilai Pancasila, budaya dan agama, idealisme, cita-cita bangsa, dan fleksibilitas berkarakter terbuka dan demokratis. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terbuka dalam artian nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari dalam, dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan sebuah konsensus masyarakat, dan bukan pula sesuatu yang diciptakan negara, melainkan ditemukan dalam tubuh masyarakat. Sedang ideologi yang tertutup artinya ideologi yang bersifat mutlak dan tidak mengizinkan orang mengambil jarak terhadapnya. Secara singkat, dengan ideologi tertutup dimaksud adalah gagasan-gagasan yang dimutlakan. Sedangkan dalam artikel Jimli Asidiki ini, ideologi yang tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran dan tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan a priori, sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lainnya. Nah, salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa reserve. Jadi harus benar-benar menaati ideologi yang tertutup ini. Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya, ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah Marxisme, Leninisme, ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang kemudian dilanjutkan oleh Vladimir Leonov Lenin.
berisikan nilai-nilai dan tataran prinsip dasar yang dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tipe kedua adalah tipe ideologi yang terbuka yang dianut oleh Pancasila. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Jadi semestinya ideologi Pancasila ini harus tetap terus berkembang. Cuman setelah Orde Baru seakan-akan ideologi tentang Pancasila ini stagnan. Pancasila menjadi stagnan setelah Orde Baru karena orang-orang menganggap Pancasila itu dekat sekali dengan Orde Baru, sehingga ketika mau mengembangkan Pancasila kita dipertanyakan apakah kita antek Orde Baru, seperti itu. Jadi ideologi terbuka ini adalah ideologi yang bisa berkembang sesuai dengan norma masyarakat yang berkembang pada saat itu. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Nah, ini ada nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar. Representasi nilai norma di masyarakat tidak berubah selama nilai tersebut dijadikan pedoman. Nilai instrumental, pendukung nilai dasar yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, mungkin ini tadi yang dimaksudkan ketika ideologi itu berkembang, yang mungkin yang dilihat berkembang itu yaitu di sini nih, nilai instrumental, pendukung nilai dasar dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini bisa berubah tergantung zamannya. Nilai praktis berupa semangat dalam pengimplementasian. Contoh implementasi nilai Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan, pasal 29 ayat 2, dan toleransi. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.